Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya, baik yang di mancanegara, di dalam negeri ya, semuanya ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh terus kamu potong-potong nggak karuan, itu jahat itu ya, jangan ya. Apalagi dipotong-potong, diadu-adu terus diunggah ulang, itu membohongi orang. Masa kamu mau jadi pembohong kan? Nggak begitu. Oke. Selanjutnya semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya ya. Sebagai sesama saudara, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Aku akan melanjutkan tentang roh ya, tapi lain judul. Makanya aku juga agak bingung. Ini kalau dijadikan seri ketiga nanti dia tidak terkait dengan ini, meskipun sama-sama membahas roh ya. Jadi aku bikin judul baru saja, nanti playlistnya tetap jadi satu supaya kalian bisa mengikutinya secara runut. Oh begini peta jalannya gitu ya. Karena memahami sebuah informasi itu harus memahami peta jalan dari informasi itu. Kalau enggak dia sulit ya memahaminya. Makanya aku bilang kalau ngaji di sini itu datang pergi ya sulit. Dia harus ngikuti secara tertib runut, jadi tahu kerangka berpikir yang aku tawarkan ya. Oke. Jadi bukan seri ya, seri 2 tetap seperti kemarin. Ini seri judul baru ya, meskipun masih terkait dengan roh ya. Oke. Aku mengusir dingin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo momoy. Bubuk momoy. Dia kalau pagi-pagi gini atraktif banget sih momoy. Oke. Kemarin aku sudah jelaskan ya, dari roh ke religion dengan menukil Markus 5:9 dan Lukas 8:30. Yang disebut roh di situ dibatasi oleh constraint jahat. Jadi roh jahat yang itu merujuk kepada legion atau legion bacanya ya. Kalau salah tolong dibenarkan ya. Dan itu merujuk kepada satu pasukan yang sudah aku jelaskan kemarin ya, pasukan tempur. Jadi itu tidak harafiah. Itu adalah perlawanan politik Yesus terhadap bangsa Romawi sebagai bangsa bajingan yang menjajah Israel, gitu loh. Ya. Sebetulnya itu. Jadi bentuk
perlawanannya itu disampaikan dengan gaya bahasa metafora. Jadi itu metafora, bukan harafiah. Makanya kan gue bilang, ya kalau gue bilang bahwa Alkitab itu seharusnya diposisikan sebagai hadis yang dianggap Injil sekarang, itu memang lebih tepat daripada disebut kitab suci Injil yang firman diterima oleh Kanjeng Nabi Isa dari Gusti Allah Agung. Ya. Ini kan bukan firman ini. Ini bentuk perlawanan Yesus ya secara politis terhadap bangsa Romawi yang jahat, yang bajingan itu, yang menjajah negerinya. Disampaikan oleh Markus, oleh Lukas secara metafora, begitu loh ya. Kemarin sudah aku kupas tuntas ya. Harapanku sih kalian paham, tapi kalau aku lihat dari komentar yang masuk, mungkin terlalu berat bagi kalian untuk menerima penjelasanku ya. Perlu waktu gitu, ya enggak apa-apa lah ya. Karena nggak ada yang menyinggung tentang bahwa ini adalah metafora politik, perlawanan politik Yesus terhadap Romawi sebagai negara bajingan yang menjajah Israel. Maka aku bilang, ya seperti yang sejak dulu-dulu kala, seorang nabi itu dia sekaligus ulama dan umaro, sekaligus pemimpin teologis dan pemimpin politis, tanpa terkecuali Yesus. Yang jadi masalah, Yesus itu ditolak oleh orang-orang Israel, ya. Karena begini, mereka menganggap Yesus itu tidak setangguh Musa dalam hal politik. Maka mereka masih mengharapkan Mesias berikutnya. Lah wong Mesiasnya sudah datang dia tolak, kok Israel masih nunggu Mesias lagi. Mesias yang mana? Kenapa ditolak? Karena mereka salah. Dikirain Yesus itu hanya memimpin mereka dalam perspektif teologis, tetapi tidak memimpin dalam perspektif politis sebagaimana Musa, sehingga membebaskan mereka dari cengkeraman jahat Firaun. Tetapi semua itu sebetulnya dipriming oleh elite-elite Yahudi, sehingga yang akar rumput pun termakan oleh framing-framing yang dibikin oleh elite-elite Yahudi itu, yang sudah enak, sudah nyaman hidup bersama Romawi, negeri yang menjajah negara yang menjajah negerinya. Yang aku bilang kemarin itu londo ireng itu, Belanda hitam kalau di kita ya. Bekerja sama dengan negara yang menjajah negerinya, yang penting dia hidupnya enak. Kan begitu. Ya. Nah, ini sebagai bukti bahwa tidak ada pengecualian, sekalipun Kanjeng Nabi Isa atau Yesus, tetap saja dia dalam dua perspektif sebagai nabi-nabi yang lain, dia pemimpin teologis dan juga pemimpin politis. Jadi ulama dan umaro nggak terpisah. Gitu. Ya, makanya kemarin itu kan ada videonya Netanyahu tanya sama Rabi, kapan Mesiasnya datang? Netanyahu goblok. Udah dikasih Mesias ditolak. Makanya Kristen harus tahu loh, supaya nggak goblok. Islam itu menerima Kanjeng Nabi Isa. Itu harus kamu pahami. Bukan hanya menerima, menghormati. Bukan hanya menghormati, membela. Satu-satunya yang memberikan bumper, pasang badan terhadap Bunda Kanjeng Nabi Isa, yaitu Bunda Maryam. Itu Islam lewat Al-Quran. Bahwa dia bukan pezina. Makanya jangan sembarangan sama Al-Quran. Kalau kamu goblok, yang bilang beginilah, begitulah, belajari dulu Al-Quran baru kamu komentar. Yang bilang copy paste lah, ginilah. Beda, perspektif Islam itu jauh lebih menghormati Yesus dibanding perspektif Yahudi. Gitu kok kamu kalau debat kok menganggap Yahudi itu saudaramu, sok kenal, sok dekat. SKSD apa? Sok kenal, sok dekat. Iya, SKSD.
Yahudi aja nggak doyan sama kamu. Jadi percaya diri, kalau debat saja, nggak perlu kamu bawa Yahudi. Orang Yahudi itu nggak ngereken kamu. Ya, sekali lagi aku ingatkan, Islam itu lebih mengapresiasi kan Nabi Isa yang kalian sebut Yesus daripada Yahudi. Makanya kami tidak perlu menunggu Mesias. Orang Mesiasnya sudah datang kok. Siapa ya kanjeng Nabi Isa itu, ya Yesus itu. Kalau Yahudi enggak, masih dininak bobokan oleh dongeng-dongeng nanti Mesias turun lagi. Turun apa yang Mesiasnya sudah turun? Netanyahu orang seperti itu aja geblek. Ya. Oke. Sekali lagi aku bilang, mungkin karena sudah aku sampaikan, cara pandang ini tidak umum. Dosen-dosen Alkitab sekalipun di kampus-kampus belum tentu mempunyai cara pandang yang sama. Karena mereka geblek, nggak lihat apa itu legion. Ini sudah aku jelaskan sebagaimana dibantu penjelasannya oleh Irfan. Ini pasukan tempur. Kalau kita bilang sekarang infanteri. Babi itu lambang kejijikan, lambang kejorokan. Jadi dimasukno ke babi rohnya itu. Roh jahatnya itu. Gitu ya. Oke. Sekali lagi aku bilang, kalau aku lihat dari komentar mungkin kalian terlalu berat. Nggak apa-apa, yang penting kalian sudah dapat informasi. Oh, kalau Gus Peti pemahamannya begitu ya, gitu ya. Jadi wait and see dulu, nggak apa-apa. Memang ini nggak umum. Jangankan sama mahasiswa-mahasiswa yang kroco-kroco yang baru semester 1, 2, 3. Dosennya sekalipun berhadapan dengan aku selesaikan nih. Nggak umum. Ya. Sekali lagi, ini untuk menggaransi Yesus itu adalah pemimpin teologis sekaligus politis. Ya. Oke. Nah, kalau komennya kan belum ada yang menyentuh ini, ya mungkin masih kan wajar toh. Selama ini dikirain merah, ternyata ada yang ngasih tahu, oh enggak itu merah. Itu bukan merah tapi biru ya. Kan kamu kan perlu waktu. Apa iya ya gitu ya. Nah, sepertinya kondisi kalian semua power di sini seperti itu. Mendapatkan informasi yang baru yang beda sama sekali tentang Markus 59 dan Lukas 8:30. Kuncinya ya di sini, di legion ini. Ini dipahami sebagai apa? Ya. Oke. Sekarang kita ke Beresit ya. Kejadian 1:1 ya. Pelan-pelan ya, yang penting kita ngaji meskipun dikit demi dikit ya. Ini bisa hapus nanti. Ini tetap satu playlist ya. Apa itu roh? Dia nulisnya roh atau ruh ya. Di Alkitab itu roh kok ya. Roh. Ya. Apa itu roh? Di dalam Kejadian bukan satu sebetulnya itu 1:2. Kok 1:1 itu diksi rohnya belum muncul itu ya. Ya, apa itu roh? Nah, jadi aku akan mendiskusikan dan aku tawarkan kepada kalian, roh di dalam Kejadian 1:2 itu seharusnya dipahami sebagai apa, begitu loh ya. Karena roh ini mengalami polisemi. Ya. Nah, sekali lagi ini kan dari bahasa Ibrani ruah. Kita menyebutnya roh. Ini bukan terjemahan. Jangan goblok ya. Ini perubahan spelling. Ruah, roh. Ini bukan ruah itu diterjemahkan roh, enggak begitu. Ruah ya, orang Ibrani bilang ruah, kita bilang roh. Ini cuma perubahan spelling aja.
Mau diterjemahkan apa? Nggak bisa. Seperti kemarin aku bilang apa ya, tentang adil itu mau diterjemahkan apa? Nggak bisa. Tapi dia nggak mengalami spelling. Kita tetap menyebutnya adil, kan begitu. Kecuali misalkan Semau Israelu Adonai Elohenu Adonai ya, misalkan Adonai. Adonai ya. Ini bisa diterjemahkan ya. Kalau yang sudah ngaji di sini lama mesti tahu ini. Tuhan atau Tuhan. Bagi yang sudah tahu Tuhan itu ya Tuhan, Tuhan itu ya Tuhan, nggak ada masalah. Nah, ini terjemahan. Dari Adonai ke Tuhan, Tuhan, ini terjemahan. Tapi dari ruah ke roh itu bukan terjemahan. Sama dengan nanti dari Abraham ke Ibrahim. Itu bukan Abraham diterjemahkan Ibrahim, nggak begitu kerangka berpikirnya. Seperti kemarin ya, Abraham terus jadi Brahma ya. Sarah, Saraswati, Sarah, Siti Sarah. Ya. Jadi jangan lagi menganggap bahwa ruah itu diterjemahkan menjadi roh. Ya. Orang Jawa itu sering menggunakan kata ruah ini. Selamatan apa mbak? Selamatane ruahe mbak kakung. Nah, selamatan apa mbak? Selamatan ruahnya mbak kakung mbah lagi. Mungkin yang ditanyain mbak putrinya ya. Pakai ruah. Jadi orang-orang Jawa itu familiar dengan diksi ruah. Ya, itu artinya ya roh. Makanya itu benar atau enggak itu perlu dikoreksi lagi, ya. Kan begini. Kalau kalau gue ini kan oke-oke aja ya. Tapi gue nggak pernah menyelamati orang meninggal dengan cara berapa itu ya? 7 hari, 100 hari, terus 1000 hari, gue nggak pernah. Tapi kalau gue diundang ya gue oke-oke aja, nggak ada masalah. Tapi di keluarga gue sendiri, khususnya gue nggak. Bapak mama gue dulu iya. Terus nggak tahu akhirnya enggak atau gimana, gue lupa karena bapak mama sudah lanjut ya. Tapi seingat gue masa-masa gue kecil sampai gue SMA, bapak mama gue itu selamatan itu ya, yang 3 hari, 7 hari sampai 1000 hari mendak itu ya. Terus ke gue nggak pakai begitu. Tetapi ketika gue diundang sama tetangga, gue ya datang. Kayak gitu ya. Karena bagi gue cukup mendoakan itu ketika kita sholat. Berarti 1 hari berapa kali kita doakan? 5 kali. 1 hari 5 kali kita doakan. Nggak perlu nunggu 7 harinya, 100 harinya baru didoakan sekali. Terus 1000 harinya, nunggu berapa tahun tuh 1000 hari. Enggak begitu. Tapi kita harusnya memaklumi saja kalau ada yang melakukan itu ya monggo gitulah. Jadi gue nggak fanatisme terus diundang nggak mau. Diundang ya mau aja gue datang. Nah, biasanya dalam doa-doa itu mesti kalimatnya gini. Wa ila ruhe khususon. Ya, ruah dari roh yang menjadi ruhe. Wa ila ruhe khususon, roh. Jadi mendoakan untuk rohnya si A, rohnya si B, rohnya si C gitu loh. Nah, ini kira-kira bener nggak ini? Ini kan kalimat yang dibangun oleh tukang-tukang doa itu ya. Pemimpin-pemimpin doa nanti kan yang diundang selamatan kan amin kan begitu. Makanya meskipun gue nggak melakukan itu, tapi gue ngerti doa yang dibaca karena gue kalau diundang datang, jadi gue dengerin aja. Wa ila ruhai khususon, siapa? Wa ila ruhai khususon Mbah Jo, Mbah Ti, Mbah Ti, Yuna, Yugini, Kang Paimok, Kang Darmo, Kang Bejo, Kang Sastro. Nah, disebutkan itu nama-nama yang sudah meninggal. Yang menjadi pertanyaan gue, kok yang disebut kok roh ya? Coba. Karena apa? Kalau kita baca Al-Quran, itu roh itu tidak begitu pernah disebut, karena yang dipanggil itu adalah nafas. Kalau kita bahasa Indonesia kan nafas itu jiwa. Maka seharusnya kan jiwa, nafas, bukan
wa ila ruhe, tadi wa ila nafas, kan harusnya begitu. Tapi kok roh ya? Karena apa? Al-Quran jelas mengatakan, hai nafsun mutmainah, hirji'i. Sebuah panggilan kesayangan dari Gusti Allah Agung yang kita berharap ketika nanti waktu kita harus meninggalkan dunia ini, bagaimana supaya aku, kamu, kita semua yang ngaji di sini dipanggil dengan panggilan kesayangan oleh Gusti Allah Agung. Hai nafsun mutmainah, hirji'i. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah. Jiwa, nafas, bukan roh. Maka seharusnya kalau kita mau kirim doa, kalau lo ya, kalau gue kan kagak. Seharusnya bukan wa ila ruhe, tapi wa ila nafas. Karena Al-Quran begitu kok. Nggak ada urusannya dengan roh. Tapi ini kalau gue kupas, di lingkungan saudara-saudara kita yang awam membingungkan. Nah, ini khusus untuk kalian-kalian saja. Ya. Aku sampaikan, kalau kita mengikuti garis petunjuk Al-Quran, seharusnya itu yang disentuh itu bukan roh, tapi nafas. Karena apa? Al-Quran mengatakan yang dipanggil itu bukan rohnya, tapi jiwanya, nafasnya. Maka tertulislah, hai nafsun mutmainah, hirji. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah. Subhanallah, seandainya dan semoga kita bisa dipanggil oleh Gusti Allah dengan panggilan kesayangan itu ya, sebagai jiwa yang tenang. Kalau jiwa kita sudah tenang kan alhamdulillah. Caranya supaya jiwanya tenang ya hidup dalam hukum Allah. Tadi malam gue sudah jelaskan. Siapa-siapa yang tidak memutuskan menurut hukum Allah, ya tinggal pilih saja. Mau kafir, mau zalim, mau fasik. Ya. Oke. Jadi sekali lagi, ruah ke roh itu bukan terjemahan, tapi perubahan spelling ya. Nggak seperti ini. Adonai Tuhan atau Tuhan itu baru terjemahan. Oke. Karena gue baca komen kok ruah kok diterjemahkan roh itu enggak begitu ya. Nggak tahu nih bisa satu seri nggak? Bisa satu seri selesai, kalau enggak ya 2 seri ya. Kita mengalir aja. Orang kita bukan sinetron yang dikejar target ya, kejar tayang. Oke, sebelumnya aku akan membicarakan roh kejadian itu dalam perspektif ini loh ya. Ini sudah aku gunting tadi, kita unboxing lah. Istilahnya apa unboxing ya? Nah, ini aku sobek. Nah, ini aku sobek plastiknya ya. Plastiknya aku sobek. Ini. Terima kasih untuk Kang Mas Aidil Muhammad yang telah menghadiahkan Bible ya. Ini ya. Aku buka di Kejadian 1:1. Ini 2003 ya. Coba kita lihat dulu. Kalau lihat ininya kan 2003 ini penjelasannya yang ini kemarin. Ini kan 2003. Ya nggak mungkin 2003 menjelaskan ini 2000 bukan 3. Ya. Aku kontrol dulu supaya kita enggak keliru. Ya, ini LAI 2003. Ya. Sekarang kita lihat ini LAI berapa? Sebentar. Oke, 2003 juga ya. Ini LAI 2003. Oke, kita lihat terjemahan LAI ya. 2003 ini ya. Ini yang sudah direvisi ini. Ini ya, baru kita unboxing ini. Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua. Ini sepertinya punya saudara Kristen Protestan ya, bukan Katolik. Sebenarnya tidak begitu tebal. Kalau Katolik tebal, dan coba aku lihat daftar isinya.
Oke, di sini hanya perjanjian lama, perjanjian baru tanpa ada Deuterokanonika. Maka ini untuk Protestan ya, bukan untuk Katolik. Nih, Kejadian 1-2 ya. Ini ya, Kejadian 1-2. Cuman harus aku baca dari 1-1 dulu supaya kena ya. Begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita meliputi samudra semesta dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jelas di sini roh Allah. Ya. Ditulis roh Allah. Begini, tulisannya begini. Ya. Seperti yang aku bilang tadi, ini berarti rohnya nggak diterjemahkan. Dia tetap aja roh. Itu loh yang jadi masalah. Kenapa kok LAI tidak teliti? Seharusnya kan diterjemahkan. Ini hanya perubahan dari ruah menjadi roh. Itu spellingnya aja yang berbeda. Apa roh di sini? Kalau di dua raja-raja kemarin ya, lihat ini. Jadi aku nggak berani berkata kalau tanpa data. Di dua raja-raja kemarin, roh Elia, ya, rohnya itu diterjemahkan kuasa. Dua raja, ya, rohnya kalau di terjemahan baru edisi pertama itu dia roh. Tapi di edisi kedua dia diterjemahkan kuasa. Jadi roh Elia itu diterjemahkan menjadi kuasa Elia. Ya. Kalau aku terlepas dari bangsa Ibrani memahami bahwa kalau benar loh ya, kan itu yang dipakai oleh LAI, bahwa roh manusia tidak bisa berpindah-pindah ke manusia lainnya. Terlepas dari itu pun, ya, entah itu benar entah itu salah ya, gue wait and see dulu. Gue merasa srek bahwa roh di sini adalah kuasa, maka kuasa Elia. Jadi roh Elia itu kuasa Elia. Yang jadi masalah di sini, roh tidak diterjemahkan. Makanya aku bilang tadi, ruah ke roh itu bukan penerjemahan, itu perubahan spelling aja. Yesua HaMasiah menjadi Isa Al-Masih, itu perubahan spelling doang. Yesua ya, Isa jadinya gitu. Ya. Abraham ke Ibrahim gitu. Nanti apa? David ke Daud, Solomon ke Sulaiman. Itu bukan penerjemahan. Nanti ada iman tuh bahasa Ibraninya emunah. Ya. Jadi Ibraniun emunah, Arabiun iman. Kita kesini ya iman. Bahasanya begitu. Jadi itu sebetulnya belum bisa dikatakan penerjemahan, cuman perubahan spelling gitu. Tutup le, Bapak kena sinar. Masih bagus cahayanya. Ya. Jadi yang gue tanya, ini sudah bagus yang dilakukan LAI terhadap dua raja-raja. Terlepas argumentasinya, yang dimaksud mereka takutnya nanti dianggap pembacanya itu rohnya si Elia bisa pindah ke rohnya ke Elisa. Terlepas dari itu benar atau salah, gue wait and see dulu lah ya. Karena katanya si penerjemah dalam perspektif Ibrani, yaitu Yahudi Israel,
roh manusia itu tidak bisa pindah-pindah. Terlepas dari itu, ya entah itu benar entah itu salah, gue kan wait and see dulu. Ya, gue setuju bahwa roh itu harus diterjemahkan kuasa. Pertanyaannya, kenapa di sini nggak diterjemahkan sekalian rohnya? Kan orang bingung roh Allah, terus gimana? Itu masalahnya. Jadi perlu terjemahan, perlu revisi lagi ini. Sampai kalau ini kan Alkitab terjemahan baru edisi kedua, nanti sampai edisi ketiga nanti. Itulah yang gue bilang, penerjemahan direvisi, dibolak-balik, diapain nggak ada masalah. Ya. Ini yang gue baca ya. Ini yang sekarang ini ya, yang baru ya. Nggak beda dengan yang lama. Ini punya gue yang lama ya. Ini punya gue yang lama ini. Ya. Jadi kalau kita begini kan, nggak beda, masih sama ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yang menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Gelap gulita, kalau ini menutupi, kalau ini meliputi, ya, meliputi samudra raya. Dan roh Allah, nah ini yang kita masalahkan. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Iya, apa roh Allah yang dimaksud itu? Nggak diterjemahkan. Ya, kita fokus rohnya aja dulu ya. Kalau redaksionalnya memang ini perlu didiskusikan sebetulnya, tapi ya kita abaikan dulu ya. Kita ke rohnya aja dulu ya. Karena kan begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita meliputi samudera semesta, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kita kadang-kadang mengundang tanya, ya, air itu apa korelasinya, ya, dan nanti bisa kita lihat di ayat-ayat berikutnya. Kalau Al-Quran begini, ya, Quran surat 21 ya, Al-Anbiya itu. Ya. Kita komparasi di sini. Ini ya. Quran surat 21 30. Nah. Ini yang terkenal dengan teori Big Bang. Big Bang. Ya, tanya sama pakar saintis tentang Big Bang ya. Satu ini terpisah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu satu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air, nah di sini kaitannya penjelasannya. Dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapa mereka tiada juga beriman? Quran surat Al-Anbiya 21, benar Al-Anbiya ya, takutnya salah. Ya. Coba gue lihat dulu, takutnya keliru. 21:30 ya. Jadi kalau dalam Al-Quran itu sejalan dengan teori Big Bang, didukung oleh saintis gitu ya. Jadi kalau ditanya bumi dan langit mana dahulu diciptakan, ya, maka jawabannya itu nggak bisa dikatakan betul 21 Al-Anbiya ya. Nggak bisa dikatakan langit dulu atau bumi dulu, karena dia satu padu gini. Gini, lihat ini. Satu begini terpisah. Jadi satu fase penciptaan langit dan bumi itu. Ya, beda dengan penjelasan dari Alkitab. Ya, nggak serinci itu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi gitu. Tapi bagaimana dulu langit dan bumi itu? Nggak dijelaskan ya. Terus bumi dalam
Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita meliputi samudra semesta. Yang gue heran itu begini loh ya. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita meliputi samudra semesta. Lah samudranya itu di mana gitu loh. Kan buminya masih kosong. Ya. Sementara kita tahu faktanya samudra itu ada di bumi, bukan di langit. Ya. Di sini bumi belum berbentuk dan kosong. Kalau kosong kan berarti belum ada apa-apanya. Ini kok dibilang gelap gulita meliputi samudra semesta. Lah samudranya itu di mana? Apa ada samudra di langit? Samudra yang kita tahu di bumi. Tapi gue nggak ngerti ya original teksnya seperti apa. Bisa jadi ini sebetulnya juga masalah terjemahan yang belum final gitu loh ya. Karena kan kita tahu ya ini diterjemahkan ya dari Perjanjian Lama. Ya, dari Perjanjian Lama. Apakah penerjemahannya itu sudah sempurna? Ya kita perlu mengkritisi lagi, kembali ke original teksnya dari teks Ibrani dan Aram. Nanti kalau Perjanjian Baru itu dari Yunani, maka ada Septuaginta, ada Vulgata, itu panjang lagi nanti ceritanya. Ya, oke. Terlepas banyak tanda tanya di Kejadian 1 ayat 2 ini, kita abaikan dulu, itu sekadar karena lewat ya. Aku jelaskan sekalian, tapi nanti rinciannya bisa kita bikin di lain waktu ya. Tetapi yang jelas, kenapa roh ini tidak diterjemahkan? Ya, ini jadi masalah sehingga orang apa roh gitu ya. Seandainya diterjemahkan seperti Elia ini, itu akan menjadi mantap ya. Aku belum sempat baca komen kalian ya. Mohon maaf, ini bidadari kecilku harus segera berangkat supaya nggak terlambat sekolahnya, dan waktunya sudah 30 menit lewat 7. Insya Allah besok akan kita lanjutkan, berarti ini seri pertama ya. Seri pertama. Permasalahan kita di roh ini ya. Bagaimana seharusnya ini diciptakan. Oke, sampai di sini dulu ya. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga imanmu, jaga sholatmu, ya, jaga imanmu dalam bingkai keindahan Islammu, simpan dia dalam hatimu yang paling dalam. Tetapi tetaplah memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita. Ya. Semoga keberuntungan ada pada yang belajar dan yang mengajar, yaitu keberuntungan berupa rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih matur nuwun telah mengalokasikan waktunya untuk ngaji bareng bersama Gus Petik di channel ini ya. Dan sekali lagi mohon maaf ya, karena waktu jua ya, rezim yang tidak bisa diajak kompromi. Insya Allah besok aku janji komen kalian aku baca ya. Saat ini belum sempat terbaca, waktunya sudah mepet ya. Oke, salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.